Baru-baru ini pengurus Lembaga Adat Melayu atau LAM Provinsi Kepri bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Kepri. Dari 14 orang tokoh yang diundang hadir diantaranya calon anggota DPR RI, yaitu Ismet Abdullah dan Hardi Eshud, serta bakal calon anggota DPR RI Provinsi Kepri, yaitu alias Welo, Andi Anhar Halid, Isdianto, dan Suryani, bertempat di Gedung LAM Kepri, Pulau Dompak, Tanjung Pinang. Acara silaturahmi itu diisi dengan penyampaian visi misi para calon dan bakal calon, serta harapan para pengurus LAM Kepri kepada mereka jika terpilih pada pemilu 2024 mendatang. Pada kegiatan itu turut hadir pengurus LAM Kepri lainnya seperti Dato Atmadinata dan Dato Zamzami Akarim. Sementara budayawan Melayu Dato Rida Kalyamsi ditunjuk sebagai moderator. Seperti diketahui, LAM Kepri sebagai presentasi warga dan masyarakat Melayu yang merupakan penduduk mayoritas di Kepulauan Riau, dianggap perlu bertemu dan bersilaturahmi dengan para tokoh Melayu Kepri yang akan berjuang maju sebagai bakal calon anggota DPR RI dan calon anggota DPD RI Dapil Kepri pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum LAM Kepri Dato Sri Setia Utama Abdul Razak AB menyampaikan, sebagai tokoh Melayu yang menjadi calon dan bakal calon, hendaknya dapat mempelopori pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Dan jika berhasil menuju Senayan, agar memperjuangkan nasib masyarakat Kepulauan Riau yang masih banyak ketertinggalan dibanding daerah lain, serta berjuang memajukan masyarakat Melayu di semua bidang, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan, adat istiadat, serta kesejahteraan masyarakat. Dato Abdul Razak juga menyampaikan LAM Kepri mendukung penuh perjuangan para calon untuk menegakkan pancang dan mengibarkan bendera kegemilangan orang Melayu di Kepulauan Riau. Kesempatan itu digunakan oleh para calon anggota DPD RI dan bakal calon anggota DPR RI untuk menyampaikan visi misinya. Ismet Abdullah, calon anggota DPD RI, berjanji akan memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang Provinsi Kepri yang sudah terlantar hampir 15 tahun dan akan memperjuangkan agar orientasi pembangunan Indonesia berlandaskan konsep pembangunan berwawasan maritim. Hardi Eshud, calon DPD RI, berjanji akan terus memperjuangkan dunia pendidikan dan kebudayaan dan berharap LAM Kepri terus eksis dan menjadi lembaga yang dihormati dan didengar. Alias Welo, bakal calon DPR RI, berjanji akan menggunakan pengalamannya sebagai mantan Bupati Lingga agar pembangunan Indonesia ke depan tetap memperhatikan kedudukan Kepulauan Riau sebagai daerah maritim dan pintu terdepan Indonesia. Alias Welo juga berharap fungsi dan kedudukan BP Batam kelak lebih proporsional dan menyejahterakan kehidupan masyarakat Kepri. Ia mengatakan seharusnya yang jadi pejabat ex officio BP Batam adalah Gubernur Kepri, bukan Wali Kota Batam. Andi Anhar Halid, bakal calon DPR RI, berjanji akan memperjuangkan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat Kepri menuju Indonesia Emas di tahun 2045 melalui gerakan ekonomi rakyat dan koperasi. Sementara itu, Isdianto, bakal calon DPR RI, berjanji akan mempergunakan pengalamannya sebagai Gubernur Kepri untuk mendesak pemerintah mengatasi berbagai problem sektoral, terutama bidang maritim dengan memperkuat SDM bidang maritim, dan agar putra daerah Kepri mendapat lebih banyak kesempatan pekerjaan dalam semua bidang pembangunan di Kepri. Sementara itu, Suryani, bakal calon DPR RI, berjanji akan mempergunakan pengalamannya sebagai anggota DPRD Kepri secara maksimal untuk mengatasi berbagai problem pembangunan di Kepri, terutama bidang pendidikan, sosial, dan budaya dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya dalam menghadapi berbagai tantangan dunia, termasuk dalam kemajuan teknologi informasi agar masyarakat tidak menjadi korban dan tenggelam dalam degradasi moral. Di akhir acara, pengurus LAM Kepri memberi kenang-kenangan kepada para calon dan bakal calon berupa buku sejarah Kepulauan Riau dan jejak sejarahnya sebagai simbol bahwa inilah negeri yang akan diwakili dan diperjuangkan dan kemana masa depan Kepri akan dibawa. Dewi Sarah melaporkan dari Tanjung Pinang.